Hai, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya mau membagi resep tahu isi ya teman-teman. Dan inilah bahan-bahannya. Saya mempunyai tahu sebanyak 16 kotak ya teman-teman. Seperti ini, dan saya juga memakai wortel sebanyak 150 gram yang saya sudah potong-potong kecil seperti ini ya teman-teman. Sesuai selera aja ya motongnya. Dan ini ada toge sebanyak 200 gram ya teman-teman. Dan saya juga ada kubis sebanyak 200 gram yang saya sudah potong-potong, atau bisa dibilang ini sayur kol ya teman-teman. Saya sudah potong-potong tipis ya. Dan saya memakai bihun jagung merek Binjak gini ya teman-teman. Oke. Dan inilah bumbu yang saya akan haluskan nanti ya. Di sini ada kemiri 2 buah dan bawang merah 3 siung dan bawang putih 4 siung ya teman-teman. Nanti saya akan blender saja. Dan bumbu pelengkapnya, di sini saya memakai garam 1 sendok makan, Reiko 1 sendok makan, dan Mikimoto 1 sendok makan. Boleh diganti dengan Ajinomoto atau merek Sasa ya, tergantung selera teman-teman. Dan saya memakai merica merek Ladaku ya teman-teman, tapi ini tidak semuanya saya masukkan ya, cuman separuh aja, tergantung selera teman-teman saja. Dan ini saya memakai daun bawang ya yang sudah di frozen kayak gitu ya teman-teman. Dan saya memakai juga daun sop ya atau daun seledri ya teman-teman. Sama ini saya sudah frozen juga ya, tapi saya tidak pakai semua ya itu ya teman-teman. Nah, langkah pertama saya mau rendam minyak bihunnya dulu ya teman-teman, memakai air panas ya biar mengembang ya teman-teman. Tapi saya memakainya cuma separuh. Isinya kan dalam satu bungkus 2, tapi saya cuma memakai 1 aja ya teman-teman. Nah, kita siram dulu pakai air panas ya, biar dia mengembang teman-teman. Oke, saya mau memanaskan minyak dulu ya. Saya tuangkan sebanyak 500 ml ya teman-teman, untuk menggoreng tahunya ya. Oke, minyaknya udah panas, saya masukkan tahunya yang saya sudah potong-potong. Tahu yang 16 biji tadi saya potong-potong bagi 2 ya teman-teman, biar dapatnya lebih banyak ya teman-teman, dan hasilnya cantik. Nah, saya potong seperti kayak gini ya teman-teman. Saya belah 2 seperti ini. Oke. Terus tuh jangan lupa kita balik ya kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini ya teman-teman, jangan sampai gosong. Kita balik semuanya sampai habis. Lalu sambil menunggu tahunya ini sampai benar-benar matang sempurna semuanya, saya mau menumis bumbunya tadi yang saya sudah blender ya teman-teman di kompor sebelahnya, biar sekali jalan kayak gitu ya teman-teman, karena saya mau memasak bihunnya, tahu isinya ya teman-teman, isi sayur tadi ya, biar sekalian jalan. Karena kalau menunggu tahunya ini lama ya teman-teman, dia kan kita harus menunggu dia sampai benar-benar garing kayak gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini kalau udah warna udah sempurna cantik, jangan sampai putihnya itu nampak ya. Nanti kalau pas kita belah dia koyak kayak gitu ya teman-teman, dia harus benar-benar garing di luarnya ya. Oke, kita angkat, kita lanjut lagi sisi keduanya, masukkan lagi. Nah,
di tungku sebelahnya kita bumbunya tadi udah wangi dan harum, kita masukkan wortelnya dulu ya teman-teman sampai layu. Udah layu, baru kita masukkan togenya, terus sayur kolnya. Kita ratakan, diaduk-aduk lagi. Kita aduk sampai merata ya teman-teman. Nah, kita tunggu sayurnya ini sampai layu. Kalau udah layu seperti ini, baru kita masukkan bihunnya tadi ya teman-teman. Terus kita sudah potong-potong juga ya, biar lebih kecil ya teman-teman, enggak memanjang. Baru kita aduk merata lagi. Tadi air rendamannya tadi, air rendaman bihun tadi saya sudah buang juga ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk rata, baru kita masukkan daun sopnya ya teman-teman. Tapi saya memakai cuma sejumput seperti ini aja ya teman-teman. Nah, daun bawangnya saya pakai semuanya karena memang tinggal sedikit, jadi saya masukkan semua aja ya. Sama 1 genggam kayak gitu aja teman-teman, 1 jumput gitu ya. Kita ratakan lagi. Kita aduk-aduk terus, jangan sampai gosong di bawahnya ya teman-teman. Di sini saya tidak menambahkan air ya untuk menumis sayur ini. Nah, jangan lupa dimasukkan bumbunya yang tadi seperti garam, mikimoto, dan raiko ya teman-teman. Diaduk-aduk lagi. Jangan lupa juga ketinggalan yaitu ladaku ya, atau merica ya teman-teman. Nah, ini dia. Saya tidak pakai semua ya, saya cuma memakai separuh ya teman-teman. Jika teman-teman mau pedas, boleh dipakai semuanya. Kalau saya cukup segini saja ya. Lalu kita aduk-aduk rata lagi sampai benar-benar rata ya teman-teman. Dan semua bahan-bahan ini, isian sayur ini tadi, benar-benar udah wangi dan matang ya teman-teman. Nah, jika udah seperti ini, udah masak ya teman-teman, kita matikan deh kompornya. Nah, kebetulan juga di sebelah itu tahu yang saya goreng udah yang kelonter ketiga ya teman-teman, udah masak juga ya teman-teman. Oke, kita angkat dulu ya semuanya dan kita diamkan bahan-bahan dua ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai dingin ya. Nah, di sini udah dingin. Saya mau belah-belah atau saya potong isi dalaman tahu ini ya teman-teman. Saya robek seperti ini ya, biar nanti sayurnya bisa masuk ya. Nah, saya mau isiannya ya teman-teman. Saya cuma seperti kayak gini aja cara ngisinya ya teman-teman. Kita tekan-tekan dia sampai dia penuh ya, mengembung kayak gini ya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Lanjut, kita isi sampai semua habis ya teman-teman. Oke, ini udah siap semuanya teman-teman. Cantik ya kelihatannya dari atas. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Sekarang kita mau membuat adonan tepung ya teman-teman. Di sini saya memakai tepung segitiga biru sebanyak 20 sendok muncung kayak gini ya teman-teman. Nah, dan saya tambahkan tepung rose bran atau tepung beras ya sebanyak 2 sendok makan teman-teman. Lalu saya kasih bumbu pelengkapnya seperti kunyit,
dan ketumbar ya teman-teman. Nah, ketumbarnya ini kunyitnya sesuai selera teman-teman aja ya. Kalau mau warnanya lebih cantik, silakan diperbanyak. Nah, kalau ketumbar ini saya memakai 1 sendok makan ya teman-teman. 1 sendok, salah 1 sendok teh ya teman-teman. Sesuai selera teman-teman aja sih. Kalau mau ketumbarnya terasa boleh dibanyakkan ya. Dan jangan lupa kita kasih bumbu reko ya teman-teman, biar ada rasanya gurih kayak gitu ya tepungnya. Oke, kita ratakan seperti ini. Jika udah rata, kita tambahkan air mineral ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Kita kasih airnya perlahan-lahan ya teman-teman, jangan sekaligus ya, takutnya nanti kalau sekaligus dia akan menggumpal kayak gitu ya. Nah, kita kasih sedikit demi sedikit. Nah, kita kasih lagi. Kita aduk-aduk rata sampai benar-benar tercampur rata semuanya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini udah rata ya teman-teman, kita siap untuk menggoreng ya teman-teman. Nah, saya masukkan tahu isi tadi ke dalam tepung adonannya tadi. Lalu saya masukkan ke minyak panas yang benar-benar panas ya teman-teman, biar hasilnya cantik ya. Nah, ini saya jualan juga ya teman-teman. Tahu isinya ini saya jual 1.000 ya teman-teman. Tapi jika di daerah teman-teman dijual 2.000, ini udah masuk akal juga ya teman-teman. Karena saya ini di kampung ya. Jadi harus murah meriah jualnya. Kalau tidak nggak laku ya teman-teman. Tapi kalau di kota ini udah harga 2.000-an ya teman-teman. Nah, ini udah mateng, warnanya udah cantik. Kita angkat ya teman-teman. Oh ya, yang menonton video saya, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan berfaedah bagi teman-teman semua. Nah, ini tahunya kita kasih cabai rawit seperti ini satu ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita susun rapi, ini siap untuk dijual teman-teman. Segini dia dapatnya teman-teman, sebanyak 32 biji dari 16 kotak tahu ya teman-teman.